Bahkan saya melihatnya lebih luas dibanding itu, tidak hanya isu makan siang gratis, tetapi juga kemarin ada isu ketika ada potensi peningkatan debt GDP ratio dan sehingga harus menghadirkan Tom Jiwandono di sesi konferensi pers untuk menenangkan pasar kan begitu kan. Nah, sekarang sebenarnya kelemahan dari Kementerian Keuangan sekarang adalah tidak adanya figur otoritatif yang bisa dijadikan pegangan atau main reference untuk para investor untuk dapat melihat kondisi fiskal kita di tahun depan. Karena kalau kita lihat ya, kan Menteri Keuangan yang sekarang kan bisa sangat probable tidak akan menjabat lagi di tahun depan kan. Nah, oleh karenanya tidak bisa dijadikan referensi juga oleh pasar karena bukan Bu Sri Mulyani. Nah, oleh karenanya kan perlu ada figur otoritatif lainnya yang bisa menjelaskan itu. Nah, dalam konteks ini ya saya rasa kepentingannya di situ. Posisi Wamen adalah untuk menjadi jembatan proses transisi, ya, di Oke, sisi lain juga bisa menjadi main reference bagi pasar begitu Mas oke. Reno. Meskipun Tapi sebenarnya secara figur, menurut Anda Tom Jiwandono ini figur yang tepat tidak, Mas Fitra? oke, gini, kalau kita bicara mengenai Fatson, yang namanya Kementerian Keuangan, itu kan selalu diisi oleh figur-figur profesional non-partai. Sementara Pak Tom Jiwandono ini adalah profesional partai. Nah, itu mungkin salah satu poin concernnya. Tetapi di sisi yang lain, saya bisa memahami kenapa Pak Tom Jiwandono ada di situ. Karena begini, selama ini kan ada beberapa pernyataan-pernyataan terkait dengan kondisi fiskal tahun depan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat atau elit Gerindra ya atau elit TKN nah ya, yang kemudian memicu semacam concern juga atau kewaspadaan di pasar. Nah, ketika ada tadi saya bilang sebagai figur yang otoritatif ditaruh di situ sebagai jembatan ya Wamen dalam hal ini Wamenkeu, saya rasa ini juga bisa dipahami juga dan bisa dimaklumi karena dia pada akhirnya akan bisa menjadi poin referensi. Karena Pak Prabowo punya kepentingan untuk menaruh orangnya di situ selama proses transisi ini. Nah, ya kalaupun pada akhirnya itu menjadi seorang figur partai, meskipun dari sisi penerimaan pasar itu sebenarnya ya tidak terlalu positif juga, tetapi ya dari sisi fatsun politiknya, saya bisa memahami karena ya kan harus di make sure nih proses transisinya bisa dijalankan sesuai dengan rencana smooth sampai tahun 2025. Oke. Apalagi kita melihat banyak sekali Hmm. hambatan-hambatan dari sisi fiskal yang sekarang akan di carry over di eranya Prabowo nanti kan dari utang juga dari tadi Oke. ada subsidi yang dibatasi dan seterusnya.